Selamat sore Ibu, apakah benar dengan Ibu Sugiharti? Selamat sore juga Mbak. Ya, benar. Nama saya Ibu Sugiharti. Baik Ibu, mohon maaf bisa disebutkan tanggal lahirnya? 16 Juni 1969. Baik Ibu, sudah benar ya. Untuk usia Ibu sudah menginjak 57 tahun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marisa sebagai salah satu ahli gizi yang berada di rumah sakit ini. Untuk durasi konsultasinya sekitar 30 menit hingga 45 menit. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Saya lihat dari hasil pemeriksaan Ibu menunjukkan kolesterolnya cukup tinggi ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui jika kolesterolnya cukup tinggi? Iya Mbak, ya gimana lagi ya, lah memang mungkin faktor usia juga ya Mbak ya, saya kolesterolnya tinggi, jadi sedikit salah makan dan sebagainya, ya akhirnya ya itu dikit-dikit ada kolesterol tinggi, tensi tinggi dan sebagainya Mbak. Oke, baik Bu. Tapi kabar baiknya karena masih didiagnosis awal dan kategori kolesterolnya masih di ambang batas, maka kita masih punya waktu untuk merubah pola hidup dan juga mengatur makannya lebih baik lagi. Baik Ibu, mungkin bisa diceritakan sebelum dari sini sebelumnya mengonsumsi apa aja dari pagi sampai siang mungkin. Iya benar, ini ceritanya itu kan anak saya itu baru pulang dari luar kota ya, dia kan juga pengen itu toh Mbak, manjain ibunya, ibu pengen apa gini, udah diajak jalan gitu. Ya udah sehari ya udah makan siang itu durian, terus malamnya nambah lagi deh pengen bebek. Nah itu padahal itu bapaknya itu sudah ngingetin, Bu nanti makan bebeknya separuh aja, ibu nggak usah banyak-banyak karena udah malam, udah lama saya juga pengen banget Mbak makan bebek. Ya sudah, saya makan 1 porsi. Nah udah itu paginya udah pundak sini sakit sekali Mbak, udah tiduran seharian, udah nggak masak, nggak bisa aktivitas, pokoknya ya tidur seharian itu nunggu nanti normal lagi gitu, makanya terus ke dokter. Oke, sebelumnya mungkin bisa kita ukur berat badan dan juga tinggi badannya. Oke, dari hasil perhitungan berat badan dan juga tinggi badan, berat badan Ibu 70 kg dan juga tinggi badannya 160 cm. Menurut indeks massa tubuhnya, berat badannya Ibu sedikit di atas batas normalnya. Apakah Ibu sebelumnya rutin untuk berolahraga? Enggak Mbak, ya cuma aktivitas rutin aja di rumah, ya nyapu, ngepel, cuci piring, masak. Itu perasaan juga udah lumayan waktunya, waktu yang terpakai juga sudah lumayan ya, kayaknya juga gerak terus, berkeringat terus. Tapi ya kalau yang olahraga yang khusus itu memang jarang Mbak. Kemarin itu dokternya itu kan bilang kalau dari segi usia dan sebagainya saya itu harus melakukan banyak olahraga, terus harus diet, terus badannya itu agak dikurusin dikit gitu, nggak biar nggak gendut gitu. Itu katanya bisa itu, kalau badan gendut banyak lemak, banyak kolesterol, nanti sedikit-sedikit sakit. Makanya saya itu jadi bingung ini loh Mbak,
Kalau saya suruh diet itu dietnya yang bagaimana. Terus kadang saya juga masih pengen makan yang berlemak-lemak gitu. Apakah ada solusi ya Mbak biar saya bisa diet tapi saya juga bisa makan enak? Saya makanya konsultasi sama Mbaknya. Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya Ibu. Memang ada beberapa lemak yang memang perlu dibatasi dan juga dihindari, seperti lemak jenuh, seperti daging-dagingan, kulit ayam ataupun jeroan, dan juga lemak trans, mungkin makanan yang digoreng-goreng seperti itu. Tapi ada juga lemak yang justru baik untuk tubuh kita. Mohon maaf, Ibu bisa ditunggu sebentar. Saya akan menganalisis gizi yang Ibu butuhkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu sudah menunggu. Di sini saya membagikan sebuah leaflet. Nah, di leaflet itu terdapat makanan apa saja yang boleh dikonsumsi dan juga yang tidak boleh dikonsumsi, dan juga cara-caranya bagaimana saat memasak makanan tersebut. Nah, di leaflet itu terdapat cara-caranya, seperti makanannya lebih baik direbus ataupun dikukus, dan juga kalau emang terpaksa untuk digoreng ya pakai minyaknya yang baru dan juga tidak boleh digunakan berulang-ulang. Dalam satu kali makan, usahakan terdapat karbohidrat, protein, dan juga sayur dan buah. Nah, untuk karbohidratnya mungkin bisa dari nasi, kentang, ataupun singkong yang mudah untuk didapatkan. Dalam satu piring yang Ibu makan, usahakan sudah mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, singkong, ataupun yang lainnya yang mudah untuk didapatkan. Dan juga untuk proteinnya mungkin bisa didapatkan dari protein hewani dan juga nabati. Protein hewani dari ikan, telur, daging, ataupun yang lainnya, tapi harus dibatasi. Dan juga dari protein lemak nabati bisa dari tempe ataupun tahu. Selanjutnya bisa ditambahkan dengan sayur, dan usahakan sayurnya itu beragam, tidak hanya satu jenis sayur, dan juga ditambah dengan buah-buahan. Nah, intinya pada diet rendah lemak ini Ibu diharapkan dapat mengurangi penggunaan minyak pada makanan tersebut. Udah. Terus mungkin begitu Ibu, apakah ada pertanyaan? Jadi dalam sehari itu kita harus mengkonsumsi makanan pokok dan juga kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan tambahan itu ya Kak? Iya, benar sekali Ibu. Jadi dalam sehari itu diusahakan untuk mengkonsumsi 5 kali sehari makanan, 3 kali makanan pokok, dan juga 2 kali diselingi dengan snack. Oh iya. Jadi tetap boleh makan snack ya Kak ya? Boleh Ibu, tapi jangan terlalu banyak dan masih sewajarnya aja. Oh gitu. Terus saya pernah dengar katanya kalau makan snack itu boleh, tapi harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak. Iya, benar sekali Ibu, dan juga diimbangi dengan mengonsumsi buah dan sayur. Iya Ibu, benar sekali. Mungkin bisa dibaca-baca lagi leafletnya, dan juga di situ terdapat nomor saya yang bisa Ibu hubungi, dan jika masih ada pertanyaan mungkin Ibu bisa sampaikan ke nomor tersebut.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian konsultasi hari ini. Saya berharap Ibu dapat melakukan diet-diet seperti diet rendah lemak tadi dan juga melakukan olahraga secara rutin. Terima kasih sekali ya Mbak, kesempatan untuk bisa berkonsultasi masalah gizi ini. Semoga ke depan saya bisa hidup lebih sehat lagi. Baik, terima kasih Ibu. Ditunggu kedatangannya kembali.